ikuti bersama acara Roadmap Perekonomian Apindo yang akan dipandu langsung oleh Indra Maulana. Terima kasih Frida Litwina atas waktu dan kesempatannya. Dan segera saja pemirsa kita akan, hadirin dan pemirsa kita akan segera mulai diskusi pada hari ini karena sudah hadir juga Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla dan juga ada Pak Sofyan Wandi selaku Ketua Apindo. Kita akan mulai acara diskusi pada malam hari ini dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Sofyan Wanadi. Kami persilakan Pak Sofyan. Presiden terpilih Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden terpilih Bapak Yusuf Kalla, para duta besar, teman-teman pengusaha, baik asing maupun dalam negeri, dan kami melihat banyak sekali juga dari seluruh Indonesia yang datang, dari semua perwakilan Apindo yang ada. Pertama-tama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden terpilih maupun Wakil Presiden terpilih atas kesediaan daripada beliau untuk hadir di antara kita untuk menerima hasil-hasil masukan daripada Apindo yang dibantu sepenuhnya oleh semua pengusaha-pengusaha dalam dan luar negeri. Kami dibantu juga oleh semua pengamat, ahli-ahli ekonomi, maupun juga tentu juga daripada World Bank, IMF dan lain-lain untuk memberikan masukan. Juga tentu kami mendapatkan bantuan dari beberapa duta besar, dari duta besar Australia, duta besar Jepang, duta besar Prancis, duta besar juga dari beberapa duta besar yang lain, yang juga memberikan kami masukan-masukan sebenarnya apa yang kita perlu kerjakan bersama-sama pemerintah supaya kita bisa tumbuh di atas 7% dan bisa memberikan pekerjaan kepada rakyat Indonesia ini sebanyak 3 juta satu tahun. Ini komitmen kami Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden bahwa kita pengusaha ingin berpartner dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih karena kita merasa setelah pemilu ini, inilah harapan baru buat kita. Kita sudah kehilangan momentum beberapa kali sebenarnya pada saat komunitas pers kita bagus. Tapi sekarang saya rasa kita betul-betul harus bersatu bersama-sama pemerintah ini karena kita tahu situasi luar negeri tidak mengembirakan. Di dalam negeri juga kita belum bisa bersatu karena yang kalah belum mau menyerah sampai hari ini. Jadi untuk itu kita perlu harus lebih bersatu, terutama untuk membangun bangsa yang kita cintai ini. Di sini kami memberikan sangat singkat Bapak Presiden dan Wakil Presiden bahwa yang kita sebenarnya ingin pertumbuhan di atas 7% itu kita masuk kepada 5 sektor utama yang paling cepat tumbuhnya. Yaitu sektor pertanian, sektor manufacturing, sektor energi, sektor service industries termasuk pariwisata, termasuk kreatif industri sama financial. Keuangan kita harus lebih mendalam. Kita juga merasakan ada beberapa soal yang kita perlu mengharapkan bantuan daripada Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti untuk membantu kita terutama di dalam cross sektoral yang ada. Yang kita perlukan terutama adalah bagaimana kepastian hukum di Indonesia ini. Begitu banyak undang-undang kita dari undang-undang sampai ke perda yang bertolak belakang, yang bertentangan, yang gray area yang selalu membuat high cost buat kita. Yang kedua tentu kita mengharapkan bersama-sama kita membantu kita untuk mempercepat infrastruktur dan kita bersedia juga untuk berinvestasi terutama di listriknya, di jalannya dan lain-lain. Yang ketiga tentu kita inginkan otonomi daerah itu juga jelas yaitu bahwa ada job description yang jelas, pemerintah pusat, gubernur, bupati dan lain-lain. Sebab sekarang ini semua kelihatannya jalan sendiri-sendiri. Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kami menginginkan tentu ini bisa terjadi di samping tentu saja kita ingin debirokratisasi itu terjadi. Karena kami merasa sejak dulu krisis 97-98 kita pengusaha ini sudah melakukan segala macam cara untuk menciutkan usaha kita untuk kita tumbuh kembali. Pemerintah belum melakukan birokrasinya, saya pikir malah bertambah di daerah-daerah itu. Dan yang terakhir tentu saja kami mengharapkan budget pemerintah itu betul-betul bisa lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur. Dalam acara ini kami melihatkan 100 hari pertama, apa yang bisa dibuat bersama-sama oleh kita,
Termasuk tentu kami ingin juga mengusulkan kenaikan BBM misalnya dalam 100 hari pertama. Yang lain tentu juga kami mengusulkan 1 tahun apa yang harus kita kerjakan dan juga 5 tahun ke depan. Dan kami percaya bahwa kami pengusaha-pengusaha bisa dipakai Pak untuk berinvestasi, memberikan pekerjaan kepada masyarakat kita. Dan kami bersedia untuk investasi, memulai investasi itu biarpun kami mendapatkan dukungan sepenuhnya daripada pengusaha-pengusaha asing yang sudah berinvestasi di sini dan menjanjikan mau investasi lebih banyak. Saya rasa ini yang kami ingin masukkan di dalam resume yang hari ini saya rasa bapak-bapak semuanya akan mendapatkannya. Tapi secara detail yang mengkoordinasikan semua ini adalah Saudara Jisman Simanjuntak yang kami minta beberapa menit bisa menjelaskan lebih detail sedikit Pak. Garis-garis besarnya, dan setelah itu tentu kami mengharapkan dukungan daripada Bapak juga kepada kami pengusaha-pengusaha ini, karena inilah hope kita Pak untuk bisa tumbuh di atas 7% ini, dan kami percaya kalau kita bersama-sama Pak kita bisa lakukan ini. Kami akan mendukung sepenuhnya, tinggal apa yang harus kita kerjakan bersama-sama dalam memperbaiki dan berkompetisi dalam globalisasi ini. Saya rasa sekian dan terima kasih Pak. Baik, kita berikan aplaus untuk Ketua Apindo Pak Sofyan Wanandi. Sebenarnya pemaparan roadmap yang untuk lebih jelas ini nanti Pak Jisman, tapi mungkin Pak Sofyan tadi sudah sedikit memberikan kerangka begitu ya Pak Sofyan ya. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Jisman Simanjuntak untuk melakukan pemaparan roadmap perekonomian Apindo. Kami persilakan. Bapak Republik Indonesia terpilih, Bapak Joko Widodo yang sangat saya hormati, dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih yang saya hormati Pak Yusuf Kalla. Excellencies, hadirin yang saya hormati, selamat malam. Laporan roadmap yang kami susun sesudah bekerja selama 6 bulan cukup panjang. Karena itu saya akan berimprovisasi dalam waktu singkat untuk menyampaikan pesan-pesan pokok dari roadmap itu. Dokumennya sendiri tersedia untuk dipelajari dan barangkali akan berharga jika ditekuni lebih lanjut. Pesan pertama, Presiden 2014-2019 akan harus bekerja dalam keadaan ekonomi yang lebih sulit, baik domestik maupun internasional. Penduduk kita akan naik dengan 11 juta, lebih dari 3 Surabaya. Angkatan kerja kita akan naik dengan mungkin 8 sampai 10 juta. Logistik kita luar biasa tinggi biayanya. Dan sumber daya kita sebenarnya membaik, tetapi kita masih tertinggal jauh di belakang pesaing-pesaing kita. Pertumbuhan melemah, biaya uang sangat tinggi walaupun inflasi bisa dikendalikan. Transaksi berjalan juga berada dalam tekanan defisit. Kemiskinan menurun tetapi penduduk yang rentan luar biasa besar. Dan kondisi ekonomi dunia melemah, mengendur belakangan ini. Ini kondisi awal. Tetapi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang menerima kesulitan sebagai katalis kinerja yang cemerlang. Kita sudah membuktikan itu berkali-kali. Pesan kedua, kita ingin naik kelas ke kelompok pendapatan tengah atas. Sekarang ini kita berada di kelompok pendapatan tengah bawah. Dan kalau kita bekerja tekun, kita akan bisa melakukan itu. Tumpuan jangkarnya tentunya adalah pertama, infrastruktur yang semakin baik, kepastian hukum, dan otonomi daerah dan birokrasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat termasuk kebutuhan dunia usaha. Seperti dikatakan oleh Pak Sofyan Wanandi tadi, kita ingin memacu beberapa sektor prioritas sebagai penghela bagi pertumbuhan ekonomi kita. Pesan ketiga,
Titik tolak pembangunan kita dalam 5 tahun yang akan datang hendaklah penciptaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya pada mutu yang membaik. Pak Sofyan mengatakan tadi 3 juta per tahun. Sebenarnya itu juga kurang karena 60% dari rakyat kita bekerja di sektor informal yang produktivitasnya rendah. Tapi let's make it a target. 3 juta lapangan kerja per tahun dalam 5 tahun yang akan datang. Dan dalam kaitan ini, ekonomi kita harus tumbuh lebih tinggi. Dari sekarang hanya sekitar 5,1-5,2%, menjadi rata-rata 7% per tahun dalam 5 tahun. Itu artinya pertumbuhan harus mendekati 8% pada akhir masa jabatan pertama Bapak Presiden terpilih, Bapak Joko Widodo. Tentu kita harus jaga baik keseimbangan internal maupun keseimbangan eksternal, termasuk keseimbangan neraca pembayaran kita. Pesan keempat, stabilisasi makro dan penciptaan ruang fiskal. Siapapun pemerintahnya akan tidak pernah bisa bergerak kecuali mempunyai ruang fiskal. Dan ini yang sekarang sangat terbatas di negeri kita. Karena itu, tugas pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden adalah mencipta ruang fiskal. Tanpa itu tidak bisa bergerak. Karena itu, tim roadmap mengajukan untuk memotong subsidi konsumsi BBM dengan menaikkan harga BBM dengan Rp3.000 per liter. Jika ini dilakukan dalam 2 bulan terakhir tahun 2014 akan bisa dihemat Rp17 triliun dan dalam 2015 barangkali Rp150 triliun. Sekitar 20% sampai 1/4 dari penghematan ini kami anjurkan dipakai untuk memelihara proteksi sosial. Ini tidak boleh dikompromikan. Dan sisanya kami anjurkan untuk dipakai untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang sekarang ini merupakan masalah besar di negeri kita. Pesan keempat menyangkut infrastruktur. Infrastruktur kita berhadapan dengan sklerosis dewasa ini. Pesan kelima. Kita memerlukan penguatan infrastruktur dalam berbagai hal dan usul kami yang terutama di sini adalah satu, pemerintah harus bisa menaikkan anggaran infrastruktur dengan paling sedikit 1,5% poin dari PDB. Yang kedua, pemerintah harus bisa menjamin kepastian hukum kontrak dalam kaitan dengan kerjasama publik swasta (PPP), sebab mengandalkan APBN saja kita akan tidak dapat mengatasi kekurangan-kekurangan infrastruktur di negeri kita. Pesan keenam, energi, kepastian kontrak dalam energi. Di sini banyak masalah yang kita hadapi, tapi ada beberapa prioritas yang perlu ditangani segera. Pertama, kepastian kontrak migas yang berakhir dalam 5 tahun dari sekarang. Yang kedua, kepastian mengenai ekonomi biodiesel. Ketiga, kepastian tentang harga keekonomian listrik. Dan di luar itu tentu untuk energi juga kita mengharapkan bahwa intensitas energi ekonomi kita bisa diturunkan. Dan untuk itu teknologi konsumsi energi perlu diperbaiki. Sebaik-baiknya niat, kalau teknologinya tidak mendukung, energi tidak bisa kita hemat. Pesan ketujuh menyangkut pertanian dan pangan. Pesan ini berhentikan upaya-upaya supaya produksi merespon permintaan dengan cepat.
Dan dalam kaitan ini, tim roadmap menganjurkan pertama, modernisasi penanganan post harvest, terutama dalam kaitan dengan modernisasi penggilingan padi. Kalau ini dilakukan di 11 provinsi yang merupakan sentra produksi beras kita, tim menaksir akan bisa dinaikkan produksi beras dengan 15%. Dari padi yang sama, produksi beras bisa dinaikkan dengan 15%. Ada yang tersenyum karena tahu bahwa itu mungkin dilakukan. Yang kedua juga, teknologi pengeringan di 22 provinsi. Dan kalau ini bisa kita pacu, maka dengan padi yang sama juga kita akan mendapat beras yang lebih besar. Tetapi di luar itu, kita juga perlu memacu perubahan di dalam supply side. Pertama, teknologi bibit. Kedua, penyuluhan dan pendampingan petani. Dan dengan ini kita harapkan bahwa produksi-produksi di luar padi juga bisa kita pacu di bawah koordinasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian kita. Di Indonesia, pembibitan padi menurut yang saya dengar tergolong maju. Tapi pembibitan hortikultura tergolong sangat tertinggal. Tentu saja itu tidak cukup. Sawah kita sedang dimakan oleh kebutuhan lain. Karena itu kita harus membuka sawah baru. Tetapi sebelum sawah baru dibuka, infrastruktur pengairan juga harus kita sediakan. Ini sesuai dengan salah satu program dari Bapak Presiden terpilih Bapak Joko Widodo. Pesan 8, pesan ini sangat besar. Reindustrialisasi. Kalau kita mau tumbuh 7% rata-rata dalam 2014-2019, kita harus reindustrialisasi. Nah, dalam kaitan itu, pertama-tama Presiden dan Wakil Presiden perlu merubah mindset pengusaha dari mindset saudagar menjadi mindset industrialis. Dan dugaan saya cukup banyak di ruangan ini yang bersedia untuk melakukan perubahan mindset seperti itu. Daya saing internasional manufaktur Indonesia harus dipulihkan. Tidak ada pilihan lain. Dan ini adalah unsur wajib dari upaya kita untuk mencipta lapangan kerja sebanyak 3 juta per tahun sesedikitnya. Nah, dalam kaitan ini, tim menganjurkan satu, supaya industri manufaktur kita digatokkan, diintegrasikan dengan global value chain. That's the future. Yang kedua, bahwa kawasan ekonomi khusus kita reinvensi. Dan terutama di Pantura Jawa dan beberapa kota di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, bahwa syarat dan hubungan kerja kita bisa dibuat fleksibel. Fleksibel dalam arti jangan sampai overpricing ourselves. Fleksibel berarti bahwa hubungan kerja tidak memperhatikan semata-mata mereka yang bekerja, tetapi juga mereka yang menganggur. Dan saya pikir tugas pemerintah tidak semata-mata untuk melayani orang yang sudah bekerja, malah lebih penting juga mengurus mereka yang masih menganggur. Terakhir, dalam manufacturing masih banyak usulan kami. Salah satunya adalah debottlenecking kawasan ekonomi khusus. Misalnya, kalau kawasan industri antara Jakarta dan Kerawang bisa sungguh-sungguh dibuat interconnected dengan pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Cengkareng dan seterusnya, saya percaya bahwa industri manufaktur kita akan bisa bangkit kembali. Pesan ke-9, revolusi jasa. Dan dalam kaitan ini, revolusi mentalnya Bapak Presiden masuk. Kita menderita kultur jasa yang lemah.
Padahal jasa adalah bagian terbesar dari ekonomi kita. Lebih dari separuh orang Indonesia yang bekerja itu diserap di sektor jasa. Nah, dalam kaitan ini, Indonesia kita harus transformasi menjadi pusat industri jasa, dan dalam kaitan itu beberapa rekomendasi kami buat untuk memacu daya saing industri jasa di Indonesia. Salah satu yang ingin kami lihat dipacu adalah industri pariwisata dan industri kreatif. Misalnya, industri pengolahan tidak bisa diharapkan bangkit di Kepulauan Timur Indonesia, tetapi daerah itu bisa kita angkat, kita elevasi menjadi pusat pariwisata inklusif yang berkelanjutan dengan sentuhan-sentuhan ICT yang cukup baik. Prioritas untuk jasa juga mencakup layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan jasa bisnis, ekonomi kreatif, dan perdagangan. Jangan lupa nomor 2 terbesar dari penyerap pekerja di Indonesia sesudah pertanian adalah perdagangan. Perdagangan besar. Pesan ke-10 menyangkut bidang keuangan. Sektor jasa keuangan kita tidak memberi akses yang baik bagi UMKM, usaha kecil, menengah, mikro, dan kecil dan menengah. Salah satu rekomendasi tim kami adalah supaya pemerintah yang akan datang membuka akses ini dengan mendirikan Bank Pembangunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Yang kedua, biaya uang harus diturunkan di Indonesia. Banyak teman dari perbankan di sini. Selisih bunga pinjaman dengan bunga deposito harus diturunkan. Bagaimana caranya? Mungkin nanti pemerintah yang akan datang akan memberitahu bagaimana caranya. Juga perlu dicatat dalam kaitan dengan industri keuangan, keseimbangan antara keperluan menjaga stabilitas dan keperluan untuk tumbuh. Bank Indonesia tidak boleh indifferent terhadap pertumbuhan ekonomi. Tiga-tiganya pemerintah, OJK, dan Bank Sentral harus mencari Pareto antara stabilitas keuangan dan pertumbuhan sektor keuangan. Pesan ke-11, kebijakan ketenaga kerjaan. Ini masalah besar. Kalau manufaktur hendak dipacu, maka masalah ketenaga kerjaan harus fleksibel. Fleksibel dalam arti syarat-syarat ketenaga kerjaan menyesuaikan diri dengan lingkungan ketenaga kerjaan yang ada, termasuk jumlah penganggur yang sangat besar, dan kedua jumlah penduduk yang berjejal-jejal di dalam sektor informal dan perlu dipindah ke sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi. Kerukunan industrial perlu dicipta dan dipelihara, dan saya pikir Presiden dan Wakil Presiden perlu hands-on untuk terlibat menciptakan suasana seperti itu. Pesan yang ke-12, kepastian hukum. Negara adalah produk hukum. Tidak ada yang bisa bergerak di suatu negara kecuali ada kepastian hukum. Dan dalam kaitan ini, tim roadmap membuat beberapa rekomendasi yang barangkali bisa dipakai nanti untuk membenahi hukum di Indonesia. Salah satu yang kami anjurkan adalah koherensi dari hukum. Legal coherence di Indonesia. Di Indonesia banyak produk hukum yang tabrakan. Hukum pertambangan dengan hukum perkebunan bisa bertabrakan dan seterusnya. Pesan ke-13. Pemerintah daerah harus direposisi menjadi pusat layanan publik dan bukan pemerintah yang lebih banyak berurusan dengan persoalan-persoalan kedaulatan.
pemerintah daerah dimanapun di dunia adalah pemerintah yang memusatkan perhatian pada pelayanan rakyat, pelayanan publik termasuk pelayanan dunia usaha. Pesan ke-14 karena waktunya pendek, pesan ke-14. Saya tahu, kami tahu Bapak Presiden dan Wakil Presiden menyusun roadmap adalah jauh lebih mudah daripada melaksanakan roadmap. Karena itu akan diperlukan pengungkit, levers, pengungkit perubahan. Dan di dalam pengungkit perubahan ini termasuk satu, perbaikan tahap informasi rakyat. Dua, perbaikan sistem. Kita bekerja lebih patuh pada sistem daripada improvisasi. Tiga, sistem insentif. Tapi ada yang lebih penting lagi, kepemimpinan. Dengan kepemimpinan yang baik, banyak hal akan bisa ditangani. Pak Presiden terpilih dan Bapak Wakil Presiden terpilih, di mata kami dan di mata rakyat Indonesia, Bapak-bapak adalah mukjizat yang dikirim untuk rakyat Indonesia. Dan kami berharap jika Bapak menggerakkan pengusaha Indonesia, niscaya mukjizat ekonomi juga bisa kita ukir dalam 5 tahun yang akan datang. Selamat bekerja dan terima kasih. Terima kasih Bapak Jisman Simanjuntak. Roadmap yang luar biasa tadi, ada sejumlah pesan yang bisa nanti ditanggapi oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tetapi sebelumnya kami akan mengikuti dulu penyerahan simbolis buku Roadmap Apindo dari Bapak Sofyan Wanandi kepada Bapak Presiden terpilih Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala. Kami persilakan. Kami persilakan Bapak Presiden terpilih dan Bapak Wakil Presiden terpilih untuk menerima secara simbolis buku Roadmap Apindo yang tadi telah dibacakan, dipaparkan panjang lebar oleh Bapak Jisman Simanjuntak. Baik, tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Jisman Simanjuntak memang membuat roadmap itu jauh lebih mudah daripada melaksanakannya. Tetapi apakah nanti memang Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga dapat meyakinkan kita semua bahwa roadmap tersebut memang bisa dijalankan demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berkualitas tetapi stabil dan inklusif. Sebelum kita memulai, sudah tidak sabar untuk ditanggapi, kita persilakan atau kami persilakan kepada Presiden terpilih Bapak Joko Widodo untuk menanggapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman Apindo terkait roadmap pembangunan ekonomi. Di sini aja, Pak. Seperti masih kayak kampanye. Pilpresnya sudah selesai. Tinggal kita mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bekerja bersama-sama. Saya ingin menyampaikan beberapa tanggapan tadi yang disampaikan oleh Pak Jisman Simanjuntak. Yang pertama, masalah posisi ruang fiskal yang kita semua tahu bahwa sekarang ini kita punya double defisit, yaitu defisit anggaran, defisit APBN, dan defisit neraca perdagangan. Kalau kita buka lagi APBN kita, Bapak Ibu bisa lihat memang ruang fiskalnya memang betul-betul sudah sangat sempit sekali. Gak mungkin kita akan ngejar pembangunan infrastruktur dengan ruang fiskal seperti yang sekarang ini. Tahun depan, seingat saya ada 433 triliun
anggaran yang sedang ini dibahas di Dewan, yang akan dipakai untuk subsidi BBM. Untuk subsidi, 433 triliun. Bayangkan. Kemudian anggaran-anggaran yang ada itu juga sudah anggaran-anggaran yang mengikat. Misalnya untuk bayar utang, mengikat. Untuk pendidikan 20%, mengikat, dikunci, enggak bisa apa-apa. Sehingga ruangnya betul-betul sangat sempit sekali. Setelah kita lihat, ruang yang ada untuk memperbesar hanya ada dua. Yang pertama, mengalihkan. Kita tidak pernah berbicara menaikkan. Mengalihkan subsidi BBM kepada sektor-sektor produktif, kepada usaha-usaha produktif, kepada infrastruktur. Jadi bukan menaikkan. Meskipun akhirnya nanti juga harganya juga naik. Tapi istilahnya, biar orang nggak pada takut gitu. Mengalihkan subsidi dari apa? Dari subsidi BBM kepada irigasi untuk pertanian, benih untuk petani, pupuk untuk petani, mesin kapal untuk nelayan, solar untuk nelayan, infrastruktur yang menunjang kegiatan dalam kita berproduksi. Kalau kita bisa mengalihkan ke sana, kita tadi sudah disampaikan Pak Jisman, juga Pak Sofyan, 3.000 akan memberikan ruang fiskal tambahan tahun depan kira-kira 150 triliun. Ini angka yang besar. Kemudian juga efisiensi. Yang pertama tadi pengalian, yang kedua efisiensi di dalam anggaran-anggaran yang ada. Saya berikan contoh saja. Perjalanan dinas 30 triliun. Untuk apa? Anggaran rapat 18 triliun. Rapat apa? Belum saya lihat, saya itu paling senang lihat yang kecil-kecil. Tapi kalau dikumpulin nanti itu bisa banyak sekali. Biaya-biaya kantor. Wah, saya udah hafal karena saya dari wali kota, dari gubernur hafal. Dan Bapak Ibu juga harus sadar bahwa saya dan Pak JK ini adalah pengusaha. Pengusaha itu kalau uang serupiah, 2 rupiah aja dihitung. Pasti kita hitung. Dan harus dipertanggungjawabkan, pasti kalau itu. Pasti kita urus. Saya berikan contoh di DKI saja. Anggaran kantor yang kelihatannya kecil-kecil, entah beli kertas lah, beli tinta, beli flash disk, kita kumpul coba Bapak Ibu bisa lihat, ini provinsi loh ya, kita bisa hemat 4,2 triliun. Oleh sebab itu penghematan seperti itulah nanti yang kita bisa mendapatkan sebuah ruang fiskal yang lebih besar. Kemudian saya lupa memperbesar penerimaan negara. Dari mana? Pajak. Enggak usah takut. Bapak Ibu semuanya ini kalau pengusaha itu saya tahu kalau udah bicara pajak langsung diem semuanya. Ya jangan begitu dong. Artinya apa? Sudah mendapatkan keuntungan, sudah mendapatkan income, ya mestinya kita semuanya harus taat membayar pajak. Entah
BPA badan, entah BPA pribadi, entah PPN. Karena kita lihat memang ruangan itu juga masih sangat terbuka. Bukan mau meres Bapak Ibu semuanya, enggak. Karena kalau kita lihat pembayar pajak, itu ruangnya masih besar sekali. Kalau yang hadir di sini pasti sudah punya NPWP semuanya. Tetapi yang sudah punya NPWP yang belum bayar, itu juga banyak. Dan sudah punya NPWP tapi enggak pernah bayar. Ada juga yang sebetulnya sudah harus punya NPWP, itu belum punya NPWP. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Baik yang menengah maupun yang kecil. Ini kalau saya lihat potensinya juga gede sekali. Saya enggak akan ngomong potensinya berapa, nih takut semuanya nanti. Tapi ruang fiskal itu saya yakin bisa diperlebar kembali. Kemudian yang kedua, saya banyak tamu-tamu yang ingin investasi, baik investor lokal, investor domestik maupun dari luar. CEO yang saya ajak bicara, keluarnya hampir mirip-mirip semuanya. Mirip-mirip, enggak keluar dari itu. Apa? Yang pertama, perizinan. Ini penyakit kita di sini, perizinan. Penyakit ini. Saya dulu membuat one stop service di Solo, membuat yang di sini juga masih belum bisa betul-betul sempurna, karena memang itu harus diikuti dan nanti menjadi sebuah budaya kerja. Tetapi kalau itu diawasi terus, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, awasi terus. Saya yakin itu akan menjadi sebuah budaya kerja. Asal sistemnya dibangun. Kita nyoba di sini juga bisa. Saya nyoba ngurus IMB online, coba. Meskipun kita baru coba di 5 kecamatan. Saya coba, ya bisa. Kalau di kecamatan bisa, di kota juga bisa. Kalau di kota bisa, di provinsi juga bisa. Kalau di provinsi bisa, di negara ini juga bisa. Saya enggak pinter, masalah-masalah yang berkaitan dengan IT, tapi saya bisa panggil programmer untuk buatkan itu. Coba dibuatkan, urusan perizinan biar cepat, 1 hari atau 1 jam, nyatanya bisa. Oh, IMB online yang kita coba, bisa, Bapak Ibu bisa mendaftarkan malam hari, tengah malam dari rumah, dilayani bisa. Bisa, ini hanya masalah niat, mau atau tidak mau birokrasi kita, dan itu memang harus sistem yang mengatur mereka. Di beberapa kota, kabupaten sudah, di beberapa provinsi sudah, tapi belum semuanya. Tetapi justru di nasional yang belum. Di nasional setiap kementerian mengeluarkan izin sendiri-sendiri. Sehingga tumpang tindih. Petanya, bawa peta sendiri-sendiri. Sehingga di lapangan tumpang tindih. Saya tanya, ini satu gubernur ngomong ke saya. Di Kalimantan, salah satu provinsi di Kalimantan. Sengketa, masalah sengketa itu ada 857. Saya sampai apal angkanya. Apa? Tambang dengan perkebunan, perkebunan dengan rakyat, hutan dengan tambang, hutan dengan rakyat, hutan dengan tambang, dibolak-balik seperti itu. Karena apa? Kita tidak mempunyai policy yang jelas mengenai peta. Sehingga yang sering saya sampaikan, one map policy itu harus. Semua kementerian harus pegang peta yang sama. Memberi izin juga, dan itu jangan pakai peta kertas lagi. Zaman kayak gini masih pakai peta kertas. Di kertasnya mungkin hanya 2 mili atau 3 mili, di lapangan bisa beribu-ribu hektar itu. Zaman kayak gini masih pakai kertas, ya gimana kita mau? Ya tumpang tindih pasti. Ya itu jadi sengketa, jadi rame. Itu yang menyebabkan rame-rame antara perkebunan dengan rakyat, antara pertambangan dengan rakyat.
Dimulai dari ini. Satu provinsi 857 kasus. Berapa provinsi kita tinggal kalikan. Enggak bisa seperti ini diterus-teruskan. Enggak bisa. Kemudian yang dikeluhkan apa lagi? Oh sebentar, saya tambahkan. Jadi di pusat kita sudah menyiapkan agar ada kantor pelayanan terpadu satu pintu yang betul-betul bukan pintunya yang satu. Ini kan diterjemahnya sering keliru, Pak sudah Pak pintunya sudah satu Pak. Pintunya usaha, ini yang kita maksud itu cepat gitu loh. Layani yang cepat, bukan pintunya yang dibuat satu. Jadi semua kementerian nanti ambil semua izin-izin bawa. Kemungkinan ini masih kita rancang. Kemungkinan nanti BKPM, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Investasi, itu di satu tempat. Jadi izin Bapak Ibu semuanya kalau mau izin, datang ke situ saja cukup. Enggak. Tidak ke menteri ini, pindah menteri ini, pindah ke menteri ini, pindah ke menteri ini, pindah ke menteri, tahu-tahu sudah 4 tahun. Peluang sudah habis. Saya diberi keluhan itu, ngurus power plant, listrik, 2 tahun. Saya sudah jengkel, 2 tahun ngurus apa ini? Saya pergi ke tempat lain ada yang ngomong, Pak, saya ngurus Pak 3,5 tahun, lebih jengkel lagi. Saya dari Palembang dilapori, Pak, saya ngurus izin saya di sini, Pak, sudah 6 tahun Pak belum keluar. Waduh, saya udah nggak mau ngomong masalah power plant, saya udah nggak mau. Nanti ada yang ngelaporin lagi 8 tahun, lebih pusing lagi saya nanti. Ini udah nggak bisa. Sehingga kenapa keterlambatan listrik kita ya gara-gara ini. Problemnya ya di sini ini. Oh, saya tiap hari kedatangan investor pengen bangun ini power plant. Kok macetnya di sini ini. Bosan semuanya orang. Ini yang harus dibenahi. Ya tadi, one stop service office harus ada. Kemudian keluhan yang kedua, masalah pembebasan lahan. Ini problem di mana-mana. Tidak usah swasta. Kita yang pemerintah aja pusing. Apalagi swasta, saya nggak bisa membayangkan. Bapak Ibu semuanya, di Jakarta ada yang namanya JOR W2. Jakarta Outer Ring Road yang kedua yang di bagian selatan. Itu 15 tahun dimulai, 15 tahun yang lalu dimulai. 9 tahun yang lalu berhenti karena ada 142 KK yang tidak setuju. Padahal kurang 1,5 kilo coba. Berhenti gara-gara itu saja. Saya dilapori, saya lihat di lapangan, ya saya datangi kampung itu, saya kumpulin. Ngapain? Pak, harganya kurang tinggi, berapa maumu? Ini, ya saya undang lagi makan di restoran. Ketiga, saya Jumatan di situ, saya ajak Jumatan. Nah, terakhir, pikiran saya, wah lama ini bisa setahun atau 2 tahun. Saya ajak makan keempat, sudah beres. Hanya 4 kali pertemuan rampung. Sekarang sudah kesambung. Ya tapi masa ya gubernur, kalau gubernur mah enggak apa-apalah ke kampung-kampung ngurusin pembebasan tanah, tapi masa nanti presiden juga ngurusi seperti itu. Tapi kalau diperlukan saya akan lakukan. Saya akan lakukan. Saya akan lakukan. Pak JK juga akan lakukan. Kami sudah punya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Masalah kita sekarang ini ada masalah-masalah lapangan seperti itu. Nyatanya juga senang. Masyarakatnya senang. Kita bayar, saya begitu rampung, selesai pada pertemuan keempat, segera dibayar. Kenapa nanti balik lagi pusing saya nanti. Cepat, udah bayar, rampung udah. Sekarang udah 4 bulan dikerjain oleh Kementerian PU, cepat sekali.
langsung kesambung, udah. Sekarang bisa kita nikmati, 8 tahun. Di Priok juga sama. Sama juga, udah berapa tahun juga di sana, 8 tahun. Gak rampung-rampung ya masalah gitu-gitu. Ya kita yang paling penting diajak bicara, rakyat tuh diajak bicara. Tetapi kalau sudah pada titik tertentu tidak, kalau saya pasti kepentingan umum harus didahulukan. Pasti akan saya. Memang harus seperti itu, jangan sampai kepentingan umum yang berjuta-juta hanya kalah karena 100 orang atau 50 orang nggak bisa. Nggak bisa Pak. Kalau kita berpikirnya seperti itu terus dan kita takut memutuskan, akan merembet kemana-mana, akan dijadikan tren seperti itu. Tapi begitu pemerintah kita ini firm, nggak usah banyak-banyak ngomong, tegas sudah, langsung. Semuanya juga rampung. Tanjung Priok juga rampung. Ini saya suruh cepat dibangun, cepat. Udah. Karena kita butuhkan untuk masuk ke Priok. Kita sudah terlambat, lama sekali. Dan di tempat-tempat yang lain, saya tahu banyak sekali problem seperti ini, banyak sekali. Selalu saya sampaikan contohnya ini ya sudah. Itu penyelesaian. Kalau nanti ya saya telepon dulu wali kotanya atau bupatinya, coba selesain. Nggak bisa gubernurnya telepon, coba selesain. Kalau mentok betul, menteri selesain. Mentok betul, ya saya dengan Pak JK. Mau Pak? Mau, Pak JK udah mau kok. Saya juga mau. Kemudian problemnya apalagi tadi? Problem-problem yang berkaitan dengan kepastian hukum. Ya memang benar, ini juga dikeluhkan. Regulasi yang kita ini punya aturan yang nggak tahu ini dulu dimulai dari apa. Aturan di pusat, di provinsi, di daerah itu ada semuanya. Undang-undangnya ada, turun lagi PP-nya ada, nanti ada kepresnya ada, nanti ada kepmennya ada, turun ke bawah lagi, nanti pergubnya ada, perdanya ada, turun lagi ke bupati wali kota, perwalinya ada, perbubnya ada, perdanya ada, coba apa enggak pusing. Saya itu kadang-kadang, ini yang perda, entah pergub, entah aturan, produksinya kok banyak sekali untuk apa. Saya dari swasta masuk ke pemerintahan kadang juga bingung. Mestinya kualitas dari peraturan itu yang harus diperbaiki, harus dibenahi, bukan memproduksi terus-menerus. Dan menyusahkan kita sendiri. Ini baru kita mulai buka semuanya, mana yang harus dipotong, mana yang harus dibatalkan, mana yang harus direvisi, mana yang harus dibenahi. Semuanya memang harus perlu dikerjakan. Mestinya itu yang rumit disimpelkan gitu loh. Yang rumit disederhanakan, bukan dibalik-balik. Ini malah yang harusnya mudah malah dipersulit dengan aturan. Harusnya gampang dipersulit lagi dengan regulasi-regulasi yang ada. Menjadi kita tidak lincah. Perubahan dunia ini cepat sekali. Kita nggak bisa ngejar karena selalu mentok pada aturan-aturan yang kalau kita tabrak juga menjadi masalah karena memang itu aturan. Ini menjadi PR kita. Tapi memang kalau yang undang-undang revisi itu kita perlu apa? Di Dewan perlu kuat. Nah ini kita belum kuat. Tapi sebentar lagi kuat. Bapak Ibu harus yakin. Enggak usah saya bocorkan di sini. Karena banyak media. Ya itu yang akan kita kerjakan, Bapak Ibu semuanya. Jadi
saya hanya titip, jangan simpan uang Bapak Ibu semuanya di bawah bantal. Jangan simpan uang Bapak Ibu semuanya di deposito. Gunakan untuk berproduksi. Secepat-cepatnya, ini adalah peluang, ini ada kesempatan. Kalau Bapak Ibu semuanya segera memulai, nanti akan melihat bahwa kita betul-betul serius ingin memperbaiki, ingin memajukan negara ini. Yang punya D di luar ya tarik. Yang punya deposito tarik. Apalagi kita ini kan orang-orang industri, orang-orang yang berproduksi. Gunakan uang itu untuk investasi. Secepat-cepatnya, jangan terlambat, jangan kedahuluan yang lain. Kalau ada masalah-masalah, yang kecil-kecil jangan ke kita lah. Tapi kalau yang gede, mentok, baru ke Pak JK, ke saya. Kita siap memberikan solusi dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden terpilih Joko Widodo, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebagai informasi, tentu saja malam hari ini banyak para pengusaha yang ingin bertanya langsung begitu Pak. Kalau tadi Pak Joko Widodo menanggapi bagaimana roadmap yang disusun oleh Apindo, tetapi ini para pengusahanya langsung ingin bertanya. Kita batasi saja untuk malam hari ini, ada 3 penanya yang sudah siap dengan pertanyaannya. Mungkin Pak Yusuf Kalla nanti juga bisa ikut menambahkan jawaban-jawaban yang nanti ditanyakan oleh para pengusaha. Yang sudah tercatat di sini ada Bapak Slamet Broto Siswoyo, merupakan Ketua Apindo Provinsi Kalimantan Timur. Kami persilakan Pak Slamet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Bapak Presiden terpilih, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden terpilih, Bapak Muhammad Yusuf Kalla yang saya hormati. Kami dari DPP Apindo Kalimantan Timur menyampaikan, sebenarnya pertanyaan saya sudah Bapak jawab tadi, tapi untuk lebih tegasnya, karena ini sudah kami persiapkan dari jauh-jauh harus kami sampaikan Pak. Begini Pak, sebetulnya di daerah banyak proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, pembangkit listrik, dan lain-lain. Amat sering mendapat kesulitan untuk membebaskan lahan, padahal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 telah menjamin mekanisme untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Mengingat perannya yang sangat penting untuk menunjang kinerja perekonomian, bagaimana pemerintah Bapak yang akan datang mengatasinya. Pertama itu Pak, kedua kami sedikit menambahkan bahwa Bapak mungkin sudah pernah ke Kalimantan Timur beberapa kali dan melihat kondisi Kalimantan Timur Pak, bahwa kondisi infrastruktur Kalimantan Timur itu sangat ketinggalan Pak dari provinsi-provinsi lain. Padahal Kalimantan Timur adalah salah satu penghasil devisa juga, menyumbang devisa nasional Pak. Tolong nanti dalam pemerintahan Bapak 5 tahun ke depan, mohonlah agar pembangunan di Kalimantan Timur bisa difasilitasi dengan baik. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Slamet Broto Siswoyo. Kita boleh untuk langsung menanggapi atau pertanyaan terlebih dahulu ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, dirangkum saja nanti semuanya. Pak Mulyawan Margadana yang merupakan Human Resource Director Kasongan Bumi Kencana. Kami persilakan Pak Mulyawan. Selamat malam Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih dan juga Presiden kita semua, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden kita semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan masalah pertambangan Pak, dan juga bidang migas. Kita ketahui bahwa industri migas ini maupun pertambangan adalah sebuah jenis bisnis yang high risk dan juga memerlukan investasi dalam jangka panjang Pak. Nah,
Dalam konteks ini kita melihat bahwa banyak sekali guncangan-guncangan, ketidakpastian hukum dan investasi yang terjadi belakangan ini. Misalnya saja masalah bioremediasi di Chevron Pacific yang menjadi masalah korupsi dan terjadi kriminalisasi masalah perdata. Kemudian juga banyaknya masalah-masalah peraturan baru yang kemudian membuat sanctity of the contract itu menjadi diragukan lah begitu Pak. Oleh karena itu kami melihat bahwa kepastian ini menjadi sangat penting karena investasi pertambangan membutuhkan jangka waktu yang lama. Dan semua peraturan tersebut memang kami yakini untuk kebaikan bangsa kita, untuk rakyat juga. Dan itu artinya kami sebagai pengusaha tentu harus memperhatikan itu. Dan kita siap untuk melakukan hal tersebut bersama-sama dengan pemerintahan Bapak ke depan. Dan oleh karena itu kami mohon arahan dari Bapak mengenai sanctity of contract ini Pak, atau kepastian hukum di industri pertambangan dan migas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyawan Margadana. Saya langsung ke penanya ketiga, karena memang ini dibatasi hanya 3 penanya. Saya persilakan kepada Bapak Dedi Wijaya, Ketua Apindo Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Selamat malam Bapak kita, Bapak Joko Widodo yang saya hormati, dan juga Pak Yusuf Kalla yang saya hormati, Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih. Saya mewakili Jawa Barat, Pak. Dedi Wijaya, Ketua Apindo di Jawa Barat ini. Setiap tahun di Jawa Barat ini terjadi masalah upah UMK, Pak. Yang tiap tahun itu ada unjuk rasa. Jadi UMK di Jawa Barat ini ditetapkan dengan unjuk rasa dan demo, Pak. Mekanisme yang sudah ada tidak dipakai. Nah, dengan unjuk rasa ini, kepala daerah setempat, bupati dan wali kota langsung mentandatangani saja, Pak. Di Jawa Barat ini hampir tiap tahun kami langganan, Pak. Ke PT UN itu sudah langganan, Pak. Ya, maka untuk meyakinkan investasi dan investor yang masuk ke Jawa Barat ini, kami minta coba gimana caranya supaya menentukan UMK itu balik lagi pada mekanisme yang sudah ditetapkan. Demikian Pak. Yang kedua, ialah kalau bisa industri yang padat karya dan industri yang padat modal dan padat teknologi ini agak sedikit dipisahkan, Pak. Supaya ada satu namanya karakteristiknya berlain. Dimenetapkan upah UMK-nya juga berlainan. Karena satu padat teknologi yang perlu SDM yang cukup kuat, tapi yang satu lagi adalah yang padat karya yang bisa low skill. Nah, seperti Jawa Barat ini, di Karawang, Bekasi, Purwakarta, itu udah terbentuk padat modal dan padat teknologi. Dan di Jawa Barat ini akan buka satu kawasan baru lagi, Pak. Di bagian timur, Majalengka, juga di Cirebon. Mungkin di sana akan dibuka dengan industrinya padat karya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksanakan di pimpinan Bapak. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bapak Dedi Wijaya, Ketua Apindo Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan Bapak Yusuf Kalla untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Pak Jokowi dan sekalian, sebelumnya saya ingin memberikan tambahan sedikit. Apa yang dijelaskan tadi Pak Jisman, Sofyan, kemudian tanggapan Pak Jokowi, itu mempunyai 2 makna. Satu pesimisme, tapi di balik itu optimisme yang luar biasa. Begini, tadi kita semua mengalami selama beberapa tahun terakhir ini, fiskal jelek, defisit macam-macam,
subsidi tinggi, impor naik, ekspor turun, keputusan lambat, lahan susah. Tapi kita masih tumbuh 5,5%. Jadi negeri ini tidak perlu banyak diurus, masih tumbuhnya luar biasa. Artinya, kalau defisit kita hilangkan, kalau infrastruktur kita balikan ke situ, kemudian kita percepat keputusan, perbaiki lahan, tumbuh 7-8% gampang. Karena itu mari kita optimis itu. Tergantung kita berdua, tergantung pemerintah dan swasta. Pemerintah hanya menyiapkan infrastruktur, menyiapkan aturan, membangun pendidikan kesehatan, yang lainnya urusan pengusaha semua. Karena itu jangan hanya menuntut pemerintah, tapi kita juga minta pengusaha untuk sama-sama berusaha mengatasi hal-hal tersebut. Banyak korupsi, siapa yang nyokok? Kan pengusaha juga kan. Masa ada pejabat korupsi sendiri? Tidak ada, itu mesti korupsi bersama itu. Jadi jangan hanya marah kenapa banyak korupsi, kenapa banyak nyogok juga kan, itu contohnya seperti itu. Dan lainnya gitu kan. Kalau pembebasan lahan memang mau murah tidak bisa, jangan ganti rugi, harus ganti untung dong supaya cepat-cepat lah gitu kan sebagainya. Baik, tadi dari Apindo Kaltim tentang infrastruktur dan lahan, saya kira tadi sudah jawab bahwa dibutuhkan sesuai aturan, lembut, ujungnya kalau tidak belum harus keras, itu kira-kira begitu. Tapi bukan ganti rugi, ganti untung gitu kan. Jangan orang yang dibebaskan dapat murah, begitu jalan sudah selesai, tanah sekitarnya naik, yang jual tanahnya dengan paksa tadi menjadi rugi. Dia jual murah, yang tidak dibebaskan mengambil untung, karena dia dapat jalan gitu kan. Jadi harus fair, yang dibebaskan juga harus ganti untung. Seperti itulah kira-kira harus berjalan bersama-sama. Kalau di Kaltim, ya tentu dikoreksi namanya otonomi. Tentu juga banyak, apalagi Kaltim banyak uang, banyak bagi hasilnya, banyak royaltisnya, tentu harus infrastrukturnya baik. Kalau tidak baik tentu diminta tanggung jawab Pemda setempat juga kan. Tentu pusat juga akan tanggung jawab, tapi lebih tanggung jawab lagi pemerintah daerah kan. Jangan terlalu banyak mewah kantornya, jangan terlalu banyak pengelolanya, jangan terlalu banyak gajinya naik kan. Banyak daerah dikasih DAU 90% dipakai untuk gaji. Itu tidak sehat. Nanti kita akan potong semua, ada maksimumnya. DAU maksimumnya, DAK-nya maksimumnya berapa untuk rutin, selebihnya harus infrastruktur. Tidak cukup terserah gitu kan. Ya. Tapi tidak boleh semuanya dipakai untuk rutinnya. Mulyaman tentang pertambangan, ya kita setuju. Tapi dua-duanya harus disiplin kepada hukum, bukan hanya pemerintah. Berapa yang tidak bayar royaltis, berapa yang sembunyikan harganya sehingga pajaknya turun. Berapa yang ekspor, laporkan 100, diekspornya 200. Kita akan saling periksa. Yuk periksa pemerintah, kenapa lambat, tapi kita juga periksa para penambang, berapa enggak disembunyikan harganya, berapa disembunyikan, berapa royaltis tidak dibayar. Kemudian berapa dolar yang tidak dikirim ke dalam negeri. Karena itu semua yang merusak negara. Batu bara boleh keluar, tapi uangnya dari Singapura, di Hong Kong, ini buat apa? Coba tanya, saya tanya. Rusak lingkungan, uang tidak ada, pajak tidak ada. Memang bereksportir, itu yang dimaksud ekspor ialah kapal berderekat keluar. Negara yang dimaksud ekspor ialah uang masuk ke Bank Indonesia. Selama tidak masuk ke bank, itu bukan ekspor namanya untuk pemerintah. Jadi kita harus dua-duanya disiplin. Pemerintah disiplin, pas kita disiplinkan aparat, tapi pengusaha juga harus disiplin. Jangan nanti sama-sama ekspor lancar, royaltis tidak dibayar. Banyak pengusaha begitu, kita harus keras sekarang. Mulai sekarang saya tahu peraturannya sekarang harus keras untuk hal terus. Pajak harus keras. Bagaimana jalan mau baik kalau pajak kurang, kan itu masalahnya. Jangan ditutup pajak, minta kesehatan gratis, minta pendidikan gratis, minta jalan bagus, minta semua bagus, minta subsidi jangan dihilangkan, pajak kurang masuk. Gimana caranya? Masa kita berdua mesti jual rumah untuk bayar semua itu, enggak kan? Dua-dua lah. Pak Teddy, upah MKM. Memang
dulu sebenarnya ada aturan otomatis. Tapi sekarang tentu harus diperbaiki lagi. Tapi Indonesia itu bukan lagi tempat, kita tidak ingin menjadi daerah yang buruh murah, tentu tidak, kita sepakat. Karena kalau buruh terlalu murah juga, dia tidak beli baju, dia tidak beli makanan, dia tidak beli sepeda, dia tidak beli rumah, akhirnya ekonomi jatuh. Tapi kalau upahnya lumayan, dia beli baju, dia beli rumah, dia beli seng, dia beli apa, kan ekonomi juga lainnya maju. Jadi jangan berpikir sepihak gitu kan Pak ya, tapi otomatis yang baiklah. Yang kita turunkan bukan upahnya diusahakan turunkan, bunganya bangun turunkan, logistiknya harus diturunkan, dia punya perselisihan harus diturunkan, birokrasi harus diturunkan. Kalau gaji biar kita kelola dengan baik, tidak berlebihan tapi tidak kurang juga supaya ekonomi berjalan gitu kan. Seperti itulah harapan kita, ada rakyat sejahtera. Karena kalau ditekan terus itu bagaimana sejahtera namanya kan? Kita tidak boleh dipersaingkan dengan Bangladesh, dipersaingkan dengan Vietnam, sehingga harga terus dipersaingkan hanya turun, ya rakyat berontak susah juga kita menghadapinya kan seperti itu. Jadi kita harus saling memahami lah, mengatur bersama-sama, tapi saya setuju aturan otomatis sehingga semuanya bisa bergerak bersama sesuai aturan daerah. Tentu dibutuhkan pembicaraan dengan serikat buruh, ini tugasnya memang Apindo itu kan, gitu kan, kan kumpulan pramajikan kan untuk berbicara kepada, ya itu bedanya Apindo kumpulan pramajikan, Kadin kumpulan para perusahaan gitu, anggotanya kan perusahaan. Jadi itulah kira-kira yang harus kita jalankan secara bersama-sama sehingga kita mengatur dengan baik aturan itu. Pak Jokowi dengan saya menjaga aturan jalan, menjaga kecepatan, dan sekali lagi tidak berbuat banyak pun kita tumbuh 5,5%. Kalau berbuat banyak pasti 7-8% gampang dirubah. Saya bersyukur banyak kesulitan. Sekiranya tidak ada kesulitan, mau tumbuh bagaimana lagi kan? Susah. Seperti Singapura, mau apain? Mau tumbuh tinggi tidak bisa karena kesulitannya tidak ada. Jadi tidak ada yang bisa diperbaiki kan. Kita begitu banyak kesulitan, banyak bisa diperbaiki. Bisa tumbuh lebih baik. Kan begitu kira-kira rumusnya kira-kira negeri ini. Jadi itulah mudah-mudahan kita bisa bekerja bersama-sama dengan banyak kesulitan tadi itu. Makin banyak, tadi syarat makin baik itu Pak Jasmin. Berarti makin banyak bisa diperbaiki. Begitu kan, mudah-mudahan semua kita bisa atasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Sejumlah permasalahan tadi sudah diungkapkan, sejumlah permasalahan tadi juga sudah dipetakan terkait bidang ekonomi, tetapi terakhir Pak JK memberikan ada optimisme yang luar biasa, kesulitan-kesulitan, kendala-kendala itulah yang menjadi ukuran bahwa kita bisa tumbuh lebih besar lagi begitu Pak Yusuf Kalla. Sekali lagi aplaus untuk Wakil Presiden terpilih Yusuf Kalla dan juga Presiden terpilih Joko Widodo. Baik, ini sudah masuk sesi terakhir sebenarnya. Pak Sofyan mungkin memberikan sedikit kesimpulan penutup di akhir forum diskusi ini. Terima kasih Saudara Moderator. Saya rasa teman-teman pengusaha sudah jelas, komitmen kita bersama-sama sudah jelas. Sekarang kita harus hand in hand dengan pemerintah untuk betul-betul kita melakukan investasi, janji kita untuk bisa tumbuh lebih cepat lagi seperti dikatakan Pak Yusuf Kalla, sebenarnya lebih gampang kalau kita memang perlu bersatu. Dan pekerjaan 3 juta 1 tahun itu harus bisa kita lakukan. Jadi ini komitmen kita bersama. Pemerintah juga sudah menyatakan komitmennya memperbaiki ini semua. Dan kita harus juga melakukan komitmen. Kita sudah kehilangan momentum beberapa tahun terakhir ini. Ini jangan kita lepaskan lagi momentum ini. Di mana pemerintah bersama-sama kita bisa hand to hand untuk membangun negara yang kita cintai kembali. Saya rasa ini janji kita kepada Presiden dan Wakil Presiden. Kita akan investasi lebih banyak, kita akan memberikan pekerjaan lebih banyak. Yang penting buat kita Pak, kita tidak minta banyak fasilitas, yang penting kita kerjakan pekerjaan rumah kita bersama-sama. Dan juga kalau bisa jangan diganggu terlalu banyak oleh birokrasi. Sehingga kita ini betul-betul bisa lebih cepat bekerja seperti maunya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla tadi. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Wakil Presiden. Dan terima kasih kepada Duta Besar
Terima kasih kepada semua pengusaha yang datang dari seluruh Indonesia. Karena inilah komitmen, karena inilah pertama kali pengusaha bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan saya rasa Anda juga memenangkan ini. Dan sekarang ini Anda harus membuktikan bahwa kita bisa membangun lebih baik dari rejim sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak-bapak sekalian telah hadir pada malam hari ini dan pemirsa itu sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Menuju ke 7 edisi kali ini. Sampai jumpa di Senin mendatang. Selamat malam.